Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ila akhir ayat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Toriko Qadhi Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghassaf wa Masul Qaddasallahu sirah. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, kita doakan bersama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, anak ibu bapak, anak saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sejak kala. Semoga kita yang hadir, pesta anak turun kita, sama Allah diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah. Yang punya masalah diselesaikan sama Allah. Yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha, usahanya lancar, kaya berkah, turah-turah, yang semoga anak turun kita dijadikan sama Allah menjadi orang yang soleh-solihah, dan kita semuanya beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, yang belum ketemu jodoh, semoga Allah mendatangkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Dan semoga kita semuanya selalu dalam naungan kebahagiaan dengan barokah manaqib, barokah mursyid. Allah selalu memberikan kebahagiaan, selalu senang, di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang. Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah terpilih dan dipilih sama guru mursyid kita untuk membahagiakan jiwa kita lewat manaqib dan sore ini. Semoga kita selalu bahagia, fisik kita sehat, jiwa bergelora dengan kebahagiaan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Mohon maaf ini saya lagi minggir dulu di jalan karena mau mengantarkan putri saya ke pondok. Tapi alhamdulillah ini posisinya di jalan agak ramai. Semoga saja tidak sampai mengganggu suara yang di luar ke dalam. Masih dengar semuanya ini ya? Waktunya alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat. Dulu zamannya Abah Anom. Abah Anom itu pernah dawuh. Bersabda, 1000 macam ibadah. Kalimatnya 1000 macam ibadah. Bukan cuma 5 atau 100, enggak, 1000 macam ibadah. Jadi konteksnya itu banyak sekali ibadah-ibadah. Kata Abah Anom, 1000 macam ibadah itu jika tidak ada satu titik. Di mana satu titiknya itu? Satu titiknya itu di hatinya, di kolbunya, di jiwanya. Dengan kata lain, yang sudah mendapatkan hak talqin, yaitu zikir khafi, maka 1000 macam ibadah itu tidak ada artinya. Kalau boleh bikin ilustrasi, misalnya di Jawa Timur ini ada pusat listrik, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap di Probolinggo. Misalnya di situ ada hantaran isolatornya, apa istilahnya listrik, arus listrik itu ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Mojokerto, ke Jombang misalnya. Andaikan di Surabaya itu kan ribuan rumah, itu kan punya listrik semua itu. Mojokerto juga gitu, ribuan rumah, setiap rumah punya listrik. Jombang, ribuan rumah, dan setiap rumah ada listrik. Andaikan Peton di Probolinggo, katakan padam, pertanyaan kira-kira nyala tidak? Yang di Surabaya, di Sidoarjo, di Mojokerto, di Jombang, apakah nyala itu listriknya, lampunya? Tentunya mati. Kenapa mati? Karena satu titik pusatnya listrik di PLTU di Probolinggo tidak jalan, mati. Makanya sangat pentingnya ibadah apapun, kata Abah, 1000 macam ibadah. Nah, 1000 macam ibadah itu bisa juga sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat qiyamul lail, sholat duha, macam-macam sholat. Itu kalau hatinya tidak ingat Allah, satu titik di dalam hatinya, maka ibadah itu tidak ada hakikat ibadah, cuman hanya ritual ibadah saja. Terus puasa juga gitu, kalau puasanya itu hatinya tidak ingat Allah, maka kata Rasulullah, banyak sekali umat-umatku itu puasa tidak mendapatkan pahalanya puasa, cuman lapar dahaga. Kenapa? Karena satu titiknya tidak ada. Andaikan orang itu haji, maka hajinya cuma fisiknya saja. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumroh, tahalul, cuman mengitar fisiknya saja. Tapi fisiknya beribadah ritualnya, tapi hati belum sampai kepada Allah. Makanya banyak orang ibadah mardut hajinya, bukan mabrur. Kenapa? Karena satu titik tidak ada. Ini pentingnya satu titik. Apa bisa ditekankan lagi kalimat itu? Bisa. Naik lagi ke kata Imam Ghazali, syariat tanpa hakikat fasik. Syariat itu apa? Fisik. Ada orang cantik. Ini saya buat ilustrasi, syariat tanpa hakikat fasik. Syariat ibaratnya fisik, karena syariat itu ibadah fisik. Ada orang cantik, ayu jelita, sudah body macam-macam, tapi fisiknya ada,
tapi tidak ada nyawanya. Siapa yang mau menikahi orang yang posisinya ada fisik tapi tanpa nyawa? Itu mayit. Tidak ada artinya. Begitu juga hakikat tanpa syariat zindik. Kata orang dia cantik. Ada sebuah nama, katanya si A, si Fulan. Katanya cantik. Tapi tidak ada wujud fisiknya. Itu namanya mak lampir, hantu. Makanya sampai Rasulullah menekankan lagi, ditingkatkan, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun walaibun. Setiap sesuatu ibadah apapun, jika tidak berzikir hatinya kepada Allah, maka ibadahnya itu bersenda gurau dan kepura-puraan. Maka ada istilah di bulan Rajab ini, yaitu ada kalimat Isra wal Mi'raj. Apa Isra? Isra itu ibadah fisik. Orang sholat, ya fisiknya. Apa cukup? Tidak. Selama orang itu saja cuma di fisik saja, hatinya tidak ingat Allah, maka ibadahnya sebatas ritual belaka. Maka bagaimana solusinya? Tentunya harus ditambah lagi, yaitu Mi'raj. Apa Mi'raj? Jiwanya harus ingat Allah. Hatinya harus ingat Allah. Baru keduanya jalan seimbang. Ini pentingnya orang punya tanaman zikir. Dengan adanya Isra Mi'raj, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Yaitu Isra itu bisa diartikan ilmu. Orang ibadah itu butuh ilmu. Makanya ilmu itu ada ilmu yang dihasilkan dari otak, ada ilmu yang dihasilkan dari hati. Kalau ilmu itu dihasilkan dari otak, kebanyakan orang itu cuman pinter. Makanya banyak di zaman sekarang ini banyak orang pinter tapi kurang ngerti. Kenapa? Karena pinter itu otak yang berjalan. Makanya banyak orang kalau semakin pinter tanpa diimbangi dengan hikmah hati, kepengertian, maka dia mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kepinteran. Seorang bos, direktur, kalau dia cuma punya pinter saja, ketika dapat laporan dari anak buahnya, bawaannya ada surat apapun, kalau salah tulisannya, bukan malah dituturi, tapi apa? Dilempar itu surat kertasnya itu. Kenapa? Pinter. Karena pinter itu hasilnya dari otak. Tidak memberikan percontohan, cuman pinter. Minteri. Maka banyak orang itu pinter mencuri, pinter berbohong, pinter macam-macam. Contoh, kalau ada pencuri atau maling ayam, cuman mengambil satu ayam yang diambil, ketika dia ditangkap masyarakat, maka dia digebuki orang banyak. Kenapa cuma satu ayam? Karena dia bodoh. Coba orang yang pinter otaknya, mencurinya bukan satu ayam, satu kandang. Bahkan yang dicuri bukan cuma ayam, bisa uang negara diambil. Karena pinter. Karena pinternya itu, makanya apa tidak boleh orang mencari? Boleh, tapi di otak. Orang kalau cuma mengejar otaknya, dia pinter. Nah, kalau sudah orang itu pinter, kebanyakan orang itu mudah meminteri orang lain dan sulit untuk difahamkan. Makanya banyak orang-orang sekarang ini pinter ucapannya tanpa diikuti dengan hati. Itu Isra. Maka Isra itu wilayah ilmu. Nah, bagaimana orang pinter itu jadi ngerti, maka tentunya orang yang berilmu itu harus ditingkatkan. Kemana? Yaitu wilayah Mi'raj. Mi'raj itu apa? Yaitu ucapan yang ada ilmu dan hikmah. Jadi kalau pinter cuma di otak, itu Isra. Tapi kalau sudah pinter diimbangi dengan Mi'raj, yaitu jiwanya ingat Allah, maka ucapan-ucapannya pasti penuh hikmah. Contoh, orang kalau cuma pinter saja, itu pasti 1000 kebaikan orang itu yang cuma dilihat cuma seleknya saja satu. Nah, semua yang 1000 kebaikan hilang. Seolah-olah orang ini tidak pernah baik. Karena apa? Yang dilihat cuma kesalahan. Tapi bagi orang yang ngerti itu dari hati, ilmu jiwa.
Orang kalau hatinya ngerti, jiwanya bersih, 1000 kesalahan, ada satu saja yang baik. Maka orang yang hatinya bersih, yang penuh dengan jiwa yang bersih, menghasilkan pengertian, maka di situ orang itu lebih condong melihat kebaikannya, meskipun satu kebaikan dibandingkan 1000 kesalahan. Makanya guru mursyid kita mengajarkan seimbang. Di samping pinter, harus ada adab. Maka Mi'raj itu adab. Isra itu ilmu, di atasnya ilmu ada adab. Maka orang yang punya ilmu dan punya adab, pasti hidupnya sejalan. Ilmunya manfaat. Memberikan solusi apapun mudah. Bukan mempersulit. Di zaman sekarang ini banyak orang pinter yang mudah dipersulit. Bukan yang sulit dipermudah. Karena apa? Orang pinter masalahnya. Sesuatu kalau ketemu orang pinter tanpa ngerti, sesuatu yang paling mudah saja itu jadi sulit. Tapi bagi orang yang ngerti, sesulit apapun masalahnya dipermudah. Kenapa? Karena orang yang pinter itu dia condong diatur nafsunya, otaknya. Karena ucapan tanpa hati yang bersih pasti liar ucapannya. Kontroversi, mudah menyalahkan, membuat gaduh. Kenapa? Karena pola pikirnya otak yang berjalan. Seolah itu benar menurut dia. Belum tentu diterima orang lain. Tapi bagi orang yang ngerti, tentunya orang itu, andaikan tidak diterima orang pun, ucapannya diperhitungkan. Hati-hati. Tidak ceroboh. Dampaknya, manfaat dan mudarat diperhitungkan. Kenapa? Hati. Makanya kalau orang kemana-mana, pasti kalau orang tuanya, dia pamitan sama ibu bapaknya, Bu, saya mau berangkat ke Jakarta. Pasti ibu bapaknya bilang, hati-hati ya nak di jalan. Kalimatnya hati-hati, bukan di mulut. Bukan di mata. Hati-hati. Jadi, ucapan orang yang hatinya bersih itu tidak pernah membuat sakit hati orang. Ini hebatnya kita. Makanya guru mursyid mengajarkan kita, di samping yang sudah Isra, punya ilmu, tingkatkan kemana? Ke Mi'raj. Adab, tata krama. Dan guru mursyid kita mengajarkan kepada kita apa? Akhlak. Pertama, dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita sudah ada. Apa? Orang bisa ke Allah cuma 2 alat. Apa? Lihat pesawat Garuda. Pesawat Garuda itu punya 2 sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Artinya apa? Kalau kamu menjumpai Allah, pakai syariat dan hakikat. Nah, syariatnya apa? Pakai 1 alat. Sayapnya 1, yaitu iman. Dan untuk menguatkan iman itu bukan mendengarkan ceramah agama. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan ceramah agama, boleh. Gitu loh. Jadi, menguatkan iman itu tentunya dengan apa? Sebagaimana hadis Rasul, jadidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Perbaru iman wahai sahabat dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi menguatkan iman itu dengan zikir la ilaha illallah, dengan catatan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunkan kalimat itu. Nah, selama ini banyak orang cara ingin mencari apa supaya menguatkan iman, mencari majelis taklim, bukan berarti salah. Cuman yang dia dapat cuman ilmu iman. Nah, ilmu iman di otak. Sedangkan Allah butuh iman di hati kita. Nah, ini kan repot. Selama ini seolah-olah kalau mendengarkan ceramah agama itu menguatkan, bukan. Ilmu. Kiainya ceramah. Kalau ceramah pakai mulut, yang mendengarkan telinga. Yang dapat apa? Ilmu. Ilmunya di mana? Di otak. Namanya ilmu iman. Boleh cari ilmu iman, tapi apa sampai kapan ilmu iman itu kita pakai selama hati kita tidak ada tanamannya? Nah, guru mursyid kita di samping cari ilmu iman, Isra harus punya hakikat iman. Mana? Mi'raj. Ditancapkan ke relung jiwa kita, ditalkinkan. Nah, ini banyak orang-orang itu merasa seolah sudah kitabnya ribuan, tidak perlu kita belajar zikir. Ini kenapa? Terhijab ilmunya tadi, terhijab ilmu keimanannya. Akhirnya apa? Dia yang harusnya beriman, lupa. Orang yang beriman itu 1, tidak mudah
mengolok-olok orang lain. Kenapa? Bisa jadi yang diperolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Orang punya iman itu jiwanya selalu apa? Menutupi aib orang lain. Ini pentingnya talqin. Makanya dengan ditalkinkan. Yang kedua, untuk terbang kepada Allah pakai ihsan. Makanya ada mi'raj. Nah, mi'rajnya di mana? Mi'raj itu di hati. Maka ada satu titik, dzikir khafi. Jadi ada zikir untuk manusia, untuk menguatkan imannya, untuk dirinya, bukan untuk Allah. Ucapan la ilaha illallah itu bukan untuk Allah. Diucapkan pakai mulut untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah. Bukan untuk Allah. La ilaha illallah itu. Yang untuk Allah itu yang mana? Hatinya itu harus bersama Allah. Ruhnya harus bersama Allah. Dengan satu titik ingatan. Makanya kita bersyukur. Di samping Isra dan Mi'raj. Maka hadis Rasul mengatakan dahulunya Rasulullah Muhammad SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Sholat yang mana? Yaitu sholat yang di hatinya. Hati yang ingat Allah, itulah hakikatnya sholat. Kalau yang fisik Isra itu cuman ritual sholat, fisiknya bajunya. Tentunya tidak boleh dilepas dua-duanya. Di samping baju ada dagingnya sholat. Untuk apa? Dirasakan nikmatnya. Orang bisa merasakan khusyuk manakala fisiknya ditata dengan tata cara ilmu fikih, hatinya ditata dengan ingatan dzikir khafi. Kemana? Untuk menuju Allah. Aqimus sholata lidzikri. Hakikat saat ingat Allah. Makanya orang kalau sudah hatinya ingat Allah, sholat syariat, sholat Isra, sholat Mi'raj dijadikan satu, maka manusia itu punya sifat kasih sayang. Ucapannya penuh kasih sayang, penuh madu, pandangannya penuh kasih sayang. Melihat orang, jika orang itu tidak mampu, dia langsung merasa ibadah membantu. Kedermawannya tinggi, dia asik beribadah. Kenapa? Karena antara Isra dan Mi'raj jadi satu. Ini pentingnya kita. Yang kedua, Isra bisa diartikan apa? Kalimat Isra wal Mi'raj ditangkap sama orang-orang ilmuwan. Kita bisa seperti ini jasanya Rasulullah, Isra Mi'raj. Yang dulu seolah-olah orang tidak bisa. Seolah jauh Amerika. Sekarang kita sekarang Rusia sama Ukraina perang. Kita tahu beritanya. Kalau dulu seolah-olah apa itu Isra Mi'raj? Tidak mungkin, tapi dengan sinyalnya Isra Mi'raj ditangkaplah sama orang ilmuwan. Maka timbullah terjadi apa? Yang dulunya ada TV hitam putih, sekarang lebih bagus, lebih canggih, lebih macam-macam. Sampai HP pun bisa ada kamera. Yang kita yang ini ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun, ada yang dari Surabaya, dari Mojokerto, kita bisa kelihatan ini jasanya Mi'raj. Ini jasanya Isra. Nah, Mi'raj secara Isra saja kita bisa, yang tahunya jauh itu dulu itu dekat, dulu jauh, sekarang dekat. Nah, sekarang Mi'raj, apa Mi'raj? Tentunya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Di mana Allah? Allah di dalam jiwanya seorang yang beriman. Dzikir khafi. Makanya bersyukur kita yang sudah ketemu guru mursyid. Kita sudah punya alat dua. Di samping Isra, Mi'raj. Kemana kita? Kepada Allah. Maka dengan Allah hablum minan hibhaba, hablum minallahnya baik. Tentunya untuk apa? Untuk mengaplikasi hasil dari Isra wal Mi'raj itu apa? Hablum minan nas, jauh lebih baik. Untuk apa? Sebagai implementasi kita ini sebagai hamba Allah yang beriman. Harus apa? Khairun nas anfa'hum linas. Orang yang sudah faham dirinya sudah Isra wal Mi'raj, tentunya orang itu selalu bermanfaat. Bukan memanfaatkan, tapi bermanfaat ucapannya, bermanfaat ilmunya, bermanfaat harta bendanya, bermanfaat jabatannya, bermanfaat apapun. Kenapa? Karena di depannya, di luarnya baik bersama Allah, di dalamnya pun bersama Allah. Kemana? Untuk menuju Allah. Dari Allah, untuk Allah. Kembali kepada Allah, itulah ma'rifatullah. Dan kita sudah dipertemukan sama guru mursyid untuk apa? Bersama Allah dan ma'rifatullah. Semoga dengan khidmah pada sore hari ini kita selalu
bersama ridhonya guru mursyid kita dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.